Apakah benar-benar pelakor? Kemungkinan ada. Oh, iya. Karena ya I am single parents, Ya. ya kemungkinan besar jadi pelakor ada. Artinya. Apa itu singkat pelakor itu? Eh, Pengganti legislator kotor. Gue ini bacalek yang cuman punya modal nekat. Nah, yang gue pertanyakan adalah kenapa Taman Budaya itu dibikin kayak begitu sekarang? Pak Ganjar itu seperti cloningnya Pak D, Pak Hmm. Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ruang Terang Politik dalam channel Polstra Institute. Nah, di konten kali ini saya pastikan ketika menonton istri saya agak sedikit khawatir. Kenapa? Karena bintang tamu yang saya ajak ngobrol sekarang ini pelakor. Tadi ada politisi yang mendeklar dirinya menjadi pelakor. Nah, ini tentu sedikit juga, saya juga agak sedikit mengkhawatirkan juga mengundang beliau, tapi ini menarik untuk dibahas. Dan saya sudah pastikan izin sama istri tadi. Siapa beliau? Itu adalah Kak Zelda. Nama aslinya sih Elda Misdov. Zelda Misdov. Elda. Elda Misdov. Ini kayak Ah. nama-nama Jerman gitu. Ada kaitan? Karena itu nama pemberian dari almarhum papa. Oke. Beliau orang Bugis dan mama orang Padang Panjang. Oh, nggak ada kaitan dengan Misdov itu kan arah-arah ke Rusia. Kalau nanti gua gitu. kasih tahu artinya pada melongo semuanya ntar. Kenapa ini orang udah ngomong sama kakak. Elda Misdov itu artinya diberikan sama almarhum waktu itu, engkau lahir di antara miskin, dosa, dan fitnah. Oke, sekarang Anda bikin fitnah baru buat diri Anda. Anda kan produksi fitnah baru itu. Saya melihat itu karena declare sendiri ya Iya. di Instagramnya. Ya. Saat ini jadi caleg di PDIP, Bacalek. Dapil Kota Dapil 4 Kota Padang. Kota Padang. Nah, Yes. di poster itu Kak Zelda bikin pelakor. Nah, ini fitnah yang kakak bikin sendiri nih. Fitnah yang gue bikin sendiri ke diri gue. Iya, pelakor. Apakah benar-benar pelakor? Kemungkinan ada. Oh, ini profesional ya, ini antara host dengan bintang tamu nih. Karena ya I am single parents, Ya. ya kemungkinan besar jadi pelakor ada. Potensi ada. Potensinya ada. Potensi ada, peluang ada ya. Ya, tapi sebenarnya tagline yang fitnahan yang gue bikin sendiri ke diri gue, pelakor itu bukan pelakor yang seperti adanya, Oke, tapi itu nanti ada artinya. apa itu singkat pelakor itu? Pengganti legislator kotor. Nah, ini pelakor itu pengganti Legislator kotor. kotor. Nah, jadi daripada difitnah orang, Iya. fitnah sendiri aja. Mending kita fitnah sendiri. Tapi maksudnya pelakor itu adalah pengganti Legislator yang kotor. kotor Menarik gitu. juga. Nah, itu gimana respon orang jika ada pelakor declare gitu? Macam-macam sih respon, Hmm. tapi tidak semuanya negatif ya. Yang negatif ya mungkin orang-orang yang berpikirannya masih kecil ya kan. Iya. Tapi banyak yang malah nge-repost itu flyer yang sudah gue bikin waktu itu. Justru mereka nge-repostnya tanpa yang gue kirim sendiri ke mereka ataupun gue kirim dari WAG ataupun kemana-mana. Mereka posting sendiri dan mereka tag ke gue. Mhm. Sampai mereka bilang, ini pelakor mahal, pelakor eksekutif, Iya, iya. pelakor barbar, pelakor maju pelakor, sampai seperti itu Jadi gitu. ada emansipasi pelakor jadi. Ya, mungkin nanti para pelakor bikin komunitas lah ya untuk dukung gua. Nah, ini ide dari mana, Kak? Kenapa kepikiran bikin tagline politik kampanye pelakor gitu, pengganti legislator kotor? Untuk di Atau pernah jadi pelakornya legislator kotor-kotor itu? amit. Nggak pernah ya? Malah saya yang dilakorin. Sampai akhirnya janda sekarang kan gitu. Karena kita kan waktu gue nyampe di Padang lihat sekeliling
tidak ada kemajuan Hmm. di sini, itu yang utama. Dan akhirnya ketika bacalek mulai pendataan, orang sudah mulai naik baliho, gue liat kok semuanya elegan ya gitu. Hmm. Gue sendiri orangnya bukan yang elegan, barbar, memang Memang barbar, barbar. barbar banget. Sampai akhirnya mencari kata ganti di kamus legislatif itu apaan? Legislator rupanya. Nah, gue hanya yang gue pegang waktu itu adalah kotornya. Karena memang itu fakta. Kebanyakan yang kotor. Ketemu? Ada. Ada. Dan pernah ngobrol juga sama orang. Udah lanjutannya bisa tahu sendiri lah ya. Nah, terus akhirnya kata awalnya apa nih gitu kan? Kalau pembasmi gue nggak mungkin, gue bukan KPK, gue bukan siapa-siapa gitu untuk membasmi apa ya. Oh karena ini akan menggantikan kursinya orang, jadi akhirnya gue pengganti. Sehingga gue cari singkatannya, akhirnya ketemulah pelakor, pengganti legislator kotor. Kenapa harus pelakor singkatannya? Bisa cari misalnya pengganti legislator kotor yang lain kayak singkatannya. Kenapa ya? Sekarang ini baru berapa hari ya? Baru 4 hari atau berapa ya gue tayangin flyer di Instagram. Dan semua orang berteriak, Bu Dewan pelakor, Bu Dewan pelakor. Nempel kan jadinya, karena kan branding politik branding ya. Jadinya gitu. Even ya akhirnya mereka ini luar ingat biasa sama juga gua. Nih, mentalnya udah siap belum partai? Ya maaf, PDIP kan masih punya PR lah, ya secara persepsi di Sumatera Barat, Kota Padang juga khususnya. Terus Anda nambah-nambah PR, gitu kan? Bikin tagline pelakor. Ini udah diukur belum ke depannya? Sudah. Ngadapinnya? Sudah. Ya. Dan ibaratnya gini, gue ini kan caleg yang bacalek ya, bukan caleg ya, bacalek, kita baru bakal calon caleg. Gue ini bacalek yang cuman punya modal nekat. Nah, kalau mental sudah pasti. Semua orang tahu, semua orang yang di Padang, teman-teman terdekat dan semua orang yang tahu sama gue pasti tahu banget mental gue seperti apa. Dari dulu orang-orang tahu mental gue seperti apa. Jadi kalau seandainya mental gue yang akan dihujat, nah itu adalah nilai plus bagi gue. Karena perdebatan gue di sana. Gue akan lebih naik di sananya. Gitu. Di sini kita kalau bermain aman, kayaknya gue akan kalah suara. Iya, kalau template ya. Kalau ya Padang maju demi Padang rakyat ya kan, gue yang kayak begini gitu ya enggak dong gitu kan. Makanya gue harus mencari sesuatu yang beda daripada yang lain. Apalagi sekarang bacalek sekarang itu kebanyakan calon-calonnya itu adalah yang 0 kilometer semua. Banyak yang baru. Ya, yang muda-muda juga banyak tuh. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa PDIP? Kalau mau sudah kontroversi, partainya juga punya PR secara persepsi, minimal mengurangi resiko lah pindah ke partai yang sudah sedikit persepsinya di atas PDI. Jadi PR-nya tinggal pelakornya ini doang. Kenapa PDIP? Why PDI? PDI like home for me. PDI itu rumah. Sudah lama berarti tinggal di? Sudah lama sekali. PDI itu rumah karena apa? Karena di kita ya, kita bicara PDI ya, di kita tidak ada yang namanya blok-blokan, lu mayoritas, lu minoritas, no. Kita tidak ada. Kita semuanya orang-orang yang memang benar-benar kerja dan kerja, dan memang memikirkan masyarakat sebenarnya. Tetapi kan yang orang tahu, apalagi daerah Sumbar, dengan isu-isu yang lama selalu diangkat, apa segala macam yang kayak begitu. Sebenarnya sih cerita lama udahlah. Kita kan sekarang memikirkan bagaimana untuk maju. Untuk Padang sendiri, apa sih kemajuan yang ada? Gue yang melihat ya, gue yang udah lama di Jakarta, balik lagi ke Padang, terus tiba-tiba jadi bacalek, ya semua orang bertanya kenapa gitu. Dan kenapa PDI? Karena PDI itu ya kami tidak ada memikirkan untuk menzolimkan, tidak ada. Bisa kita lihat sekarang. Dizolimi sering ya? Dizolimi sering. Paling sering dengan potongan-potongan ya kan. Betul. Paling sering banget. Kita bisa lihat daerah-daerah yang memang dipimpin oleh PDI bagaimana majunya mereka. Di sini bagi gue masih zero. 10 tahun gue tinggali dulu Padang seperti ini, gue balik lagi sekarang masih tetap seperti ini. Karena ditinggalin kali? Mungkin kali ya. Dibawa. Tidak ada manusia barbar lagi, nggak ada pelakor di sini. Nah ini menarik. PDIP itu kemarin beberapa waktu lalu rakerda ya? Ya. Ada bocoran khusus nggak?
mau ngapain PDIP ini jebol Sumatera Barat gitu. Gimana caranya, strateginya gitu. Strategi sih kita sebenarnya ya standar sih. Kemarin kan kita didatangi juga sama Sekjen Pak Hasto. Pak Hasto sebagai narasumber kita juga waktu itu. Pak Hasto memberikan semangat untuk kita. Yang lebih kita utamakan adalah ke masyarakatnya. Seperti Ibu bilang, turun ke bawah, jangan ke atas, turun itu ke bawah. Ya kita yang memang benar-benar harus ke bawah dan lebih bawah banget gitu. Tidak seperti yang lain. Ini artinya Korea baru dari PDIP ya, pelakornya. Karena kan kalau kita lihat yang dikutip sama Pak Bambang Pacul, ya ini Korea ini kan ikut sama ibu gitu kan. Ini Korea baru, pelakor ikut sama ibu juga ya? Oh ya harus dong. Apa kata ibu? Apa kata ibu ya? Apa kata ibu? Ibu udah tahu belum ini pelakor maju di PDIP? Sebentar lagi mungkin ibu akan tahu. Tapi beliau akan izin nggak anak kira-kira? Kan beliau juga politisi perempuan, bukan pelakor. Gitu. Bagi beliau adalah kalau seandainya ada kadernya berbuat, ya kalian harus siap untuk bertanggung jawab. Apapun yang kalian bikin gitu. Tapi kan yang penting tidak mempermalukan partai kalian. Jadi orang dipermalukan kan. Pelakor itu kan cukup enak banget digoreng-goreng itu. Oh, PDI punya pelakor gitu kan. Ya itu kemarin waktu di acara yang di Rakerda kemarin pada teriak PDI punya pelakor gitu kan. Bu Dewan pelakor kayak gitu. Sampai akhirnya ya itu kan menjadi tagline dan mereka akhirnya tertanam sama semua orang yang sudah melihat flyer gua gitu. Sampai akhirnya gue dapet like sampai berapa ribu. Barbar banget ya. Mau pusing apa omongan penting exposure naik terus ya. Yes. Yang penting sih niat. Ya. Karena gini, makanya tadi gue bilang kalau main aman, telak gue pasti akan kalah dengan suara. Oke. Itu kan pragmatis sekali. Iya. Ya namanya politik pasti pragmatis lah. Ya, bullshit lah kalau nggak ada yang maju ke politik pikirannya nggak pragmatis. Sekarang kita bicara nih ke gagasannya. Apakah semua pragmatis? Kan enggak lah ya. Apa nih yang akan diperjuangkan untuk Kota Padang? Kalau gue kan di Dapil 4 nih. Dapil 4 itu daerah itu daerah Lubek, Teluk Kabung, dan Bungus. Di Lubek itu sampai kemarin gue ke daerah Gaung, di nelayan sana. Itu banyak banget permasalahan yang ada sama mereka. Even itu ya banyak juga anak-anak yang putus sekolah, sampai Teluk Kabung sana juga anak-anak banyak yang tidak sekolah. Udah turun ke dapil? Sudah mulai. Hanya sebagai bercanda-bercandaan aja datang-datang ke sana, ke Gaung belanja, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi pelakor udah pernah turun ke Gaung, beli ikan gitu? Ya pura-pura beli ikan lah. Pura-pura beli ikan, beli cumi, ya kan, nanya gitu. Nah permasalahan mereka banyak. Nelayan kecil kenapa masih diribetkan juga sih sama kita? Kita yang udah di atas ini ngapain gitu? Apa tuh yang diribet ketemu di lapangan? Ya mungkin salah satunya ya tadi kita sempat bicara sebelumnya ya, ngobrol masalah solar atau apa gitu. Susah mendapatinya? Atau prosedurnya yang ribet? Susah, prosedurnya juga ya nggak mungkin lah nelayan atau masyarakat kecil akan bikin surat sekali sebulan itu. Apalagi mereka yang tidak semua nelayan juga yang bisa punya waktu untuk itu gitu. Saya juga sibuk di tengah laut daripada di darat. Ya mereka pulangnya berapa? Mereka ke lautnya berapa lama? Mereka pulangnya sampai di sini mereka juga harus menjualkan barang-barangnya lagi. After that mereka prepare lagi, mereka berangkat lagi. Keluarga aja mereka tinggalin, ngapain juga mereka harus untuk bikin surat gitu. Saya coba kepoin Instagramnya Kak Zelda nih, ketika kita melihat ini pelakor gitu kan, bikin tagline, kita kepoin juga Instagramnya, latar belakangnya juga di budaya ya, fashion gitu. Dulunya memang melakukan itu, mengerjakan hal demikian. Gua besar di Taman Budaya. Besar di Taman Budaya? Besar di Taman Budaya. Karena kan di seberang Taman Budaya. Seingat saya Taman Budaya itu besarnya memang malam-malam. Oh, yang pakai itu taksi biru bukan ya? Siang. Bukan naik yang pakai taksi biru bukan. Takutnya nanti ini sekarang masih ada nggak sih? Dapat kesimpulan nih platformnya dulunya. Enggak dong. Jadi gini, dulu Mama adalah seorang penyanyi. Penyanyi gamat. Gamai. 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 Ya.
Nah, jadi kebetulan TK di depan, di seberang. Oh iya, ada TK TK tuh. Adiaksa. Bayangkara Nah, kalau nggak salah. Adiaksa. Adiaksa, betul. Jadi kita adik-beradik semuanya TK-nya di sana. Nah, kebetulan mama itu dulu sibuk banget nyanyi nih. Sama Yan Junet, sama ini, sama itu, semuanya ya kan. Jadi akhirnya karena anak cewek satu-satunya, mama nggak mau anaknya juga jadi laki-laki, ya kan, karena dari kecil udah kelihatan mulai tomboy nih ya kan. Akhirnya ditaruhlah di Taman Budaya. Akhirnya kenal dengan senior-senior yang ada di Taman Budaya. Itu aktivitasnya banyak gimana nih? Dimasukin ke sanggar dulu, enggak, dulu semuanya dimasukin sama. Jadi di Taman Budaya itu semuanya aku datengin. Jadi di sana itu dulu ada sanggar Alang Babega namanya. Ada sanggar Indojati juga. Nah, ada teaternya juga di sana. Ada musiknya juga di sana. Semua kumpulnya di sana. Tapi sekarang kenapa tidak ada lagi para pelaku seni di sana? Sekarang nggak ada aktivitas lagi di sana. Padahal kan luas tuh, lebih luas dari Sangat sekarang. besar dulu. Minimal fondasinya udah ada walaupun bangunannya nggak jadi. Mungkin lebih tepatnya untuk jadi tempat huka-huka kali ya di sana sekarang ya, daripada Ya, kita berseni ya. Bikin karya seni huka-huka gitu. Itu. Jadi kalau untuk ditanya budaya, memang basic banget itu gue dari budaya. Artinya kalau datang ke sana ada memori masa lalu yang kejayaan masa lalu dari segi aktivitas budaya tiba-tiba sekarang hilang gitu. Gue sampai nangis loh kemarin waktu jalan ke sana. Pelakor nangis budaya, ini menarik ini. Iya, gue kan pelakor yang agak-agak Mickey Mouse ya. Agak rada-rada. Ada, iya, of course ada sedihnya. Tapi ini garis bawahnya ya, pelakor pengganti legislatif kotor. Ini jangan supaya nggak ada fitnah. Kasihan channel saya baru Gak apa-apa diulang biar orang melekat, jadi biar orang nyari gue. Instagram gue makin naik jadinya. Kitanya biasa. Jadi kan orang kepo nih ngeliatin gue terus ya kan. Jadi ya emang bener-bener kayak kita yang di sana itu dari pulang sekolah udah di sana, digembleng gua nari. Mungkin teman-teman ataupun senior-senior yang nonton nih ya ingat sama aku pasti tahu banget pecicilannya aku gimana dulu gitu. Nah, udah latihan nari, habis itu ke teater lagi, terus ke nyanyi lagi gitu kan. Jadi semua orang pas ke sana nyari si ini di mana ya? Kalau ada ini Taman Budaya ini, mungkin mereka masih akan tetap kumpul di sini semuanya. Sekarang sampai akhirnya aku tahu ada sanggar yang lama bukanya nyewa di tempat lain. Terus belum lagi senior-senior yang dari Parvi atau yang mana, om-om, apapun tante, teman-temannya mama, itu juga buka di tempat lain, nyewa juga. Tapi Parvi itu sampai sekarang masih eksis kalau nggak salah ya? Parvi masih eksis. Cuman tempat bereksistensinya nggak ada. Nggak ada. Jadi kemarin juga sempat ngobrol dengan junior-junior para penari-penari. Kebetulan waktu itu diundang juga buka bareng. Mereka sampai bilang, Kak, kami untuk pagelaran aja, Kak, kami harus nyewa tempat. Untuk latihan kami nggak ada tempat gitu. Nah, yang gue pertanyakan adalah kenapa Taman Budaya itu dibikin kayak begitu sekarang? Iya. Dan kalian nggak carikan tempat gantinya? Udah ada korban tuh masuk penjara satu. Ya, semoga yang utamanya lah yang masuk penjara. Iya, betul. Yang punya gagasannya lah yang harus masuk penjara. Yang punya niat. Nah, dulu kan gedung yang terbesar yang ada kan di Taman Budaya. Betul. Apapun bentuk event pasti akan ada di Taman Budaya. Kita masih ingat juga tuh waktu masih kuliah, seluruh aktivitas seni juga di sana. Wisuda juga di situ ya kan dulunya. Betul. Dan itu gedung free. Sekarang apa-apa semua orang bayar. Tidak semua orang bisa untuk payment loh. Kasian. Sekarang mau bayar pun masuk juga percuma, nggak ada gunanya, cuma ada pondasi. Lift aja kagak hidup, bos. Oke. Politisi pelakor, pengganti legislator kotor. Lebih senang dipanggil Elda apa pelakor? Kayaknya untuk sekarang pelakor aja deh. Lebih senang dipanggil pelakor. Dia politisi yang betul-betul kontroversi banget. Nah, sekarang kita bicara capres nih. Pak Ganjar. Ganjar tok gitu. Nah, jadi PDIP kan udah, aku yakin nih, udah menentukan sikap mendukung kadernya Pak Ganjar. Pranowo. Nah, kita ingin Kak cerita juga. Apa sih, kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak ikut aja tegak lurus dengan Pak Presiden juga yang juga sekarang lagi cawe-cawe gitu. PDIP kenapa yakin dengan Pak Ganjar? Apa karena faktor elektabilitas saja? Ada hal yang lain?
Kenapa Pak Ganjar? Kalau dari ibu pasti itu udah kebijakan ibu. Ibu tahu yang terbaik yang pertama. Ya. Kita akan Ibunya tetap ibu siapa? Bu Mega dong. Karena sudah terbiasa kayak begitu ya. Dari Ibu Ketum, apapun keputusannya itu adalah keputusan kita juga. Kita akan mendukung itu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Pak Ganjar? Kalau secara personal ditanyain ke gua, Pak Ganjar itu seperti cloningnya Pak D, Pak Jokowi. Dia orangnya humble, yang penting humble. Dan yang terutama dia lebih milenial. Nggak terlalu tegang orangnya, ya kan, tidak menyuarakan hal-hal yang di luar politik lah. Pak Ganjar yang dan pastinya Pak Ganjar nanti akan tetap bisa melangsungkan atau melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi bikin. Nah, dia ke masyarakatnya lebih wise. Lebih apa ya? Lebih touchingnya tuh lebih dapet Pak Ganjarnya gitu. Karena ya orang biasa. Didukung pelakor ya. Didukung lagi sama pelakor-pelakor. Harus cepat nih di bridgingannya, pokoknya scan detik bisa dipotong kan. Iya. Nah, dan Pak Ganjar tersebut memiliki pesona yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dari dalamnya sudah baik. Dari dalamnya sudah baik. Tidak di mata pelakor. Di mata pelakor. Tidak ada niat-niat untuk menzolimi rakyat lah, ya kan. Malah sangat membantu rakyat. Sejauh ini pun beliau menjadi gubernur sekarang, ya kita lihatlah bentuk kerjanya seperti apa. Ada hasil. Seorang gubernur yang bekerja ada hasil. Tapi baru-baru muncul di declare itu udah diterpa isu nih. Itu ya maaf, isu soal capres suka nonton bokep itu kan secara persepsi diarahkan kepada Pak Ganjar. Ya kan kenyataannya itu bikinan orang. Ya. Tapi karena itu kan statement Pak Ganjar juga. Pak Ganjar orangnya gitu. Nyeleneh. Orangnya nyeleneh. Tapi jadi gorengan. Jadi ya karena itu sesuatu yang beda kayak gue sekarang, gue bikin diri gue pelakor. Nah, akhirnya lebih viral lagi dia gitu. Beliau lebih viral lagi. Akan digoreng lagi nih pelakor. Akan digoreng lebih lagi. Parah lagi ya. Declare ya pelakor. Pelakor, gue seorang single parent, gue ngeklaim diri gue pelakor, ya kan. Kalau orang yang tidak membaca secara habis apa yang gue bikin, pasti klaimnya akan negatif. Artinya pelakor, ada gagasan di sana yaitu pengganti legislator kotor. Legislator kotor. Jadi jangan baca setengah-tengah. Nah, makanya budayakanlah membaca sampai habis. Minimal baca kepanjangan ya. Kalau nggak baca isi, minimal singkatannya dibaca ya. Makanya kan dikasih tanda. Tapi jangan sampai lupa ya bikin singkatannya kalau di baliho. Mau pasang baliho itu juga? Iya dong. Pelakor. Berani ya? Apa ya? Karena gue keliling-keliling nih di Padang nih ya. Kayaknya semuanya ya minta maaf atau minta suara ya. Gue sampai kayak gue photoshoot juga, gue nggak pandai yang begini, gue nggak bisa begini gitu. Pegang kan yang gini kayak gitu. Yang foto-foto udah terlalu banyak, terlalu banyak. Kalau bisa sih ntar gue kalau bikin baliho pelakor emang ada laki-lakinya membelakang gitu ya kan. Gue giniin ya kan pelakor, jelas banget pelakornya. Bukan laki-laki hidung belang ya. Tapi si legislator, mantan legislatornya yang gue gantiin gitu. Betul. Ini banyak, harus hati-hati. Kalau salah-salah ngomong, hancur Anda. Ini kita bicara Pak Ganjar di Sumatera Barat. Seberapa yakin nih? Kalau secara peta politik beda lah, 2014-2019 itu memang polarisasinya sangat kuat sekali karena head to head. Kalau sekarang berdasarkan dinamika elektoral yang ada di beberapa survei, termasuk yang kita lakukan di Sumatera Barat, itu tidak akan terjadi seperti 2014-2019. Nah, jadi ada 3 kandidat yang kejar-kejaran. Nah, Pak Ganjar itu memang angkanya masih rendah. Ya. Nah, ini gimana nih? Untuk di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Sudah ada planning nggak untuk melakukan ekspansi, penetrasi di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat, alhamdulillah untuk Pak Ganjar sendiri, itu yang kita dengar-dengar dari masyarakat yang di bawah, mereka menerima. That's different dengan yang sebelumnya dengan Pak D, karena ya gorengan-gorengan yang keterlaluan pada waktu itu ya dengan unsur SARA yang begitu.
Cuman kalau untuk elektabilitasnya Pak Ganjar saat ini bagus kok sebenarnya. Cuman belum muncul aja. Karena ya artinya angkanya sudah ada sekitar angka 5-6%. Ya, Itu dengan Pak Ganjar belum ngapa-ngapain di Sumatera belum Barat. ngapa-ngapain. Karena memang asumsi kami di Postra Research Consulting itu adalah orang Minang ini masih memperhatikan 3T. Takah, Tage, dan tokoh. Secara takah ini Pak Ganjar emang agak beda nih postur dan gesturnya dengan Pak Jokowi sebelumnya. Ya, kalau Pak Jokowi masih ini ya, masih ya dia lebih kebapaan. Ya. Nah, kalau Pak Ganjar, kalau kita bisa lihat, kalau untuk kita ya, para milenial itu pasti melihatnya lebih keabangan. Oke. Nah, wibawanya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu, Pak Ganjar bisa menyesuaikan, mengadaptasi dengan siapa beliau berhadapan. Kalau Pak Jokowi ya kita sudah tahu dia 2 periode menjadi presiden, ya wibawanya tetap harus dijaga standar di sana gitu. Tapi kalau dengan Pak Ganjar dia ketemu kita, dia menjadi kita. Pak Ganjar ketemu dengan yang lebih tinggi daripada kita umurnya, dia akan lebih menghormati yang lebih tingginya gitu. Untuk anak kecil aja Pak Ganjar akan bisa berperilaku seperti anak-anak juga gitu. Nah, itulah seorang Pak Ganjar, makanya di sini udah mulai menerima lah. Kita nggak lihat brandingnya dulu siapa gitu, tapi kalau untuk si individunya Pak Ganjar ini mulai diterima di sini. Ini memang terjadi ya, kalau kita lihat itu sekarang di porosnya Pak Prabowo, Baca Pres, itu memang lagi ngejar ceruknya Pak Jokowi, rebut-rebutan dengan Pak Ganjar juga nih. Ini PDIP memang merasakan hal demikian nggak? Bagi PDIP kemarin juga kita sempat bahas itu, cuman kita ngerasain sih. Tapi ya will see lah. Kalau kita kan tipikal kita semuanya nih kader-kader semuanya kita hanya will see. Karena apa? Karena seperti kata Pak Hasto kemarin, kalau kita yakin kita menang, semuanya pasti akan kepada kita. Tapi kalau kita nggak yakin, semua kader pun akan setengah-setengah, ya kita nggak akan menang. Kemarin kedatangan Pak Hasto itu memang betul-betul membakar. 600 kader yang datang, sangat membakar. 600? Ya, sangat membakar. Berarti dari semua kabupaten. Kemarin merah banget. Merah dong. Merah banget. Itu kan kayak dulu tuh, kalau kampanye PDIP ini merah semua. Ya. Golkar kuning semua. Giliran P3 hijau semua. Ya, tapi di sini kan PDIP itu cukup challenge banget. Nah, ada treatment beda nggak di periode sekarang 2024 ini? Treatment beda ada, tapi nggak aku kupas sekarang deh. Next episode. Tapi kalau saya melihat itu tokohnya makin banyak tuh. Yang dimunculkan ada Pak Rizal gitu kan. Ada Pak Datuk Aswandi ya di Sumba 2 itu. Nah, itu memang sengaja di-create. Sengaja dimunculkan. Itu memang mereka udah lama di PDIP atau gimana? Mereka sudah lama di PDIP. Kecuali Pak Rizal ya. Kecuali Pak Rizal. Ini ya, sejak pensiun baru ini ke dan karena dia percaya dengan PDI, karena mungkin ya merasakan sama seperti yang gue rasain like home. Nah, akhirnya bergabung dengan PDI beliaunya gitu. Nah, kemunculan orang-orang tokoh-tokoh yang berpengaruh lah pada zamannya. Sekarang di PDI mungkin orang-orang juga pada kaget ya. Nah, jadi untuk strategi ataupun treatment kita yang untuk kedepannya, itu masih gue simpan dulu. Ntar gue nggak diundang lagi. Semua diceritain bisa diundang lagi soalnya. Karena kan pelakor datang ke Postra Institute. Tapi ini konten ya. Yang di rumah tolong jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan takut. Bapak-bapaknya paling cuma dipinjam untuk pas nyoblos doang. Ini pelakor yang tertib. Niatnya baik, mau ganti legislator yang kotor gitu. Pelakor yang niatnya baik, jangan semua pelakor disamaratakan gitu ya. Tidak semua pelakor itu jahat. Ada yang baiknya. Ada yang baiknya. Nyalek gitu, yang baik nih. Saya nggak ngampanyikan. Tapi karena memang dari apa yang ini kan soal cara ngemas aja nih. Cara ngemas bukan artian beliau membenarkan pelakor, enggak. Itu harus diusahakan yang sedang lagi pelakor coba cari profesi yang lebih bagus lagi lah ya.
Tapi ini media atau cara untuk mengangkat isu yang ingin diperjuangkan ya Iya. untuk Kota Padang. Betul nggak, Teh? Betul. Saya sudah cocok jadi jubir Anda belum? Harusnya besok. Uang PA hitung aja berapa. Oke, sudah siap untuk jadi legislator yang bersih karena Anda mau ganti legislator yang kotor. Ya. Apa sekadar ganti orang tetap kotor atau mengganti orang biar jadi bersih? Insya Allah siap untuk jadi bersih ya. Oke. Karena gini, basically gue bukan dari background siapa-siapa. Kita dari keluarga yang sederhana, broken home lagi malah. Mama papa pisah, tanpa entah divorce apa, kita juga nggak tahu waktu itu waktu kecil ya. Dan perjalanan gue mengalami itu hal-hal yang sangat rumit. Banyak perjalanan gue. Sampai akhirnya sekarang gue juga, anak gue juga merasakan apa yang pernah gue rasain. Kehilangan seorang sosok ayah. Jadi hidup dari bawah itu, dari yang paling terendah udah gue rasain dan gue coba. Ngapain sih gue mau jadi kotor gitu? Sedangkan gue aja nih, kalau seandainya gue sometimes berpikir melihat buka sosmed lah ya, kan banyak tuh kayak yayasan ini yayasan itu butuh apa segala macam yang kita transfer atau gimana gitu kan. Gue nangis bos, nangis gue karena apa? Kalau seandainya gue orang kaya raya, kayak sultan-sultan yang ada yang viral-viral itu, mungkin gue akan bantu mereka sebisanya gue gitu. Nah, kalau sekarang gue menjadi legislator yang bersih, gue pun sekarang nggak ada apa-apa. Gue bisa dibilang bacalek yang nekat. Even mungkin uang gue juga nggak terlalu ada, ya kan? Cuman modal mental dan harga diri yang gue punya sekarang. Perempuan yang dipegang adalah harga diri. Tapi Anda meletakkan harga diri Anda di tagline-nya kontroversi. Biar gue naik. Biar gue naik dan orang hafal dengan gue gitu. Iya, betul. Nah, makanya ngapain sih mau jadi kotor gitu? Ya apa yang harus diberikan kepada masyarakat itu harus kita berikan karena kan itu amanah. Jangan dipotong-potong. Jangan diminta lagi. Kasih. Nanti ada proyek jangan diminta 2,5%-nya. Betul. Ya sudah biarkan saja gitu. Pekerjaan itu ya kalau memang untuk rakyat ya untuk rakyat. Kan toh kita dapat gaji. Kita kan masih bisa buka usaha sendiri. Gue juga punya perusahaan sendiri gitu ya kan. Yang mungkin insya Allah tidak akan menggunakan amanahnya gitu, uang yang harusnya diberikan kepada masyarakat ya kita berikanlah. Artinya akan fokus perjuangkan soal pertama. Gue akan memperjuangkan masalah pendidikan. Pendidikan. Anak-anak itu kasih mat. Gue kalau seandainya ada waktu gue pengen banget ke Papua untuk menjadi relawan. Kan Padang 4. Karena gini, nah di sana, edukasi, gini loh, kenapa ke Papua? Karena yang gue rasakan kayaknya di kota kita sekarang juga seperti Papua. Sumber daya alam kita bagus, tapi edukasi kita dan kita mengalami kemunduran yang ada gitu. Stuck lah. Sama seperti Papua. Kotanya bagus, memiliki sumber daya alam yang bagus, yang banyak, yang kaya raya. Tapi di sana masyarakatnya gimana? SDM-nya gimana? Tinggal. Kita pun, gue ngerasa kita pun di sini begitu gitu. Pendidikan itu terutama untuk anak-anak. Karena anak-anak di sini gue lihat kecil-kecil udah disuruh kerja. Jadi mereka kalau sudah ngerasain duit, ya ngapain gue sekolah, gue bisa nyari duit. Iya kan? Tidak ada edukasinya seperti itu gitu. Yang kedua adalah perempuan. Apa isu perempuan? Yang ya itu pelakor itulah. Memerangi angka pelakor di Kota Padang. Itu di BPS nggak ada angkanya. Bukan memerangi pelakornya. Tunggu dulu. Bukan memerangi pelakornya. Mengurangi oke. Untuk pelakor ya, kita bahas perempuan ya, pelakor. Itu kan perempuan pelakunya, si pelakor ini ya kan. Tidak semua, no everybody itu perempuan itu yang salah. Laki-laki. Nah, jangan nunjuk saya. Anda laki-laki, Pak. Jadi saya ingin memberikan pembelaan kepada perempuan ataupun mungkin memberikan edukasi kepada perempuan. Ya kamu harus cantik supaya nggak diambil sama pelakor.
kamu harus begini, harus begitu. Ya mungkin itu yang akan bisa gue edukasikan ke mereka nantinya gitu. Karena kan lu ketemu jalan-jalan keluar lu wangi-wangi. Ketika lu ketemu sama laki lu bau bawang. Ya that's why mungkin nyari yang di luar lah yang ini gitu ya kan. Nah itu mungkin akan diberikan nanti edukasinya kepada perempuan-perempuan yang ada di yang dapil produktif gua. mungkin usaha rumahan juga ada Ya usaha rumahan pasti karena kan perempuan itu harus mandiri. Kayak gua ketika bisa nggak gabung lagi. Gue bisa kok, gue kerja kok gitu, gue bisa menghasilkan kok gitu, gue nggak terlalu canggung lagi ya paling ya nggak ada teman tidur doang ya kan, itu canggungnya gitu. Tapi kalau untuk mencari uang, nah itu sudah tertanam dari diri gue dari udah lama banget, dari SMP gue udah nyari duit. Dari dulunya udah fight banget kan, udah dibilang kita kan broken home dulu, kita adik-beradik semuanya gitu kan, mesti fight. Oke, Kak Zelda, terima kasih. Thank you. Pelakor sudah jauh-jauh datang ke Polstra Institute. Dari photoshoot gua ke sini masih menor ya kan. Sengaja betul, makeup dulu loh. Nggak pernah ada, kita undang-undang perempuan yang Bu Atari juga nggak dandan. Enggak, karena schedule-nya emang sama Pas bos ya? hari ini ya. Makanya gua agak-agak menor. Caleg pelakor harus dandan ngapain? Tapi pelakor sekali lagi saya ingatnya dia ini caleg pelakornya pengganti legislator kotor. Ada value yang beliau perjuangkan dan beliau bukan pelakor yang dalam persepsi Anda ya. Malah aku pernah dilaporin. Nolak nggak? Enggak, maksudnya enggak. Yang punya kita kemarin diambil orang. Korban pelakor. Jadi bukan pelakor yang tiba-tiba jadiin profesi tagline kampanye ya. Tapi ini korban pelakor yang pikiran mending jadiin tagline, tapi ada value yaitu mengganti legislator kotor ya. Tolong dicatat ini. Harus dicatat. Terima kasih ya Kak ya, udah datang ke sini, nanti kita undang-undang lagi. Boleh. Kita pengen dialektika politik di daerah kita ini hidup. Apalagi Kak Zelda mewarnai dengan cara yang sangat ekstrim sekali. Artinya ada tokoh, ada potensi perempuan muda yang muncul dengan cara yang diyakini supaya ingin cepat dikenal sehingga nanti gagasannya bisa segera ditransfer ya. Pastinya adalah mengganti legislator kotor. Siap-siap Anda yang kotor akan diganti oleh pelakor. Makasih ya Kak Zelda. Thank you banget. Waktunya. Thank you banget semuanya. Iya. Mungkin ada closing statement? Ya itulah, siap-siap ya. Besok di 2024 saya akan menggantikan yang kotor-kotor. Jadi pelakor. Terima kasih Kak Zelda ya. Thank you so much. Sama-sama. I see you again. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.